program keren nih namanya. Temanya yaitu menciptakan generasi positif dengan budaya positif. Sebelumnya kita ada pantun dulu nih. Ada buah mangga, kecapi, pisang, dan kepok. Bawa juga duren ke rumah Pak Sani. Jumpa lagi dengan Komet Depok. Ada program keren yang juga bermanfaat nih. Baiklah, sebelumnya kita berdoa. Kita membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan acaranya lancar, sukses, dan semua diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembicara kita kali ini adalah Guru Dede, yaitu nama lengkapnya Dede. Beliau adalah pengurus Komet Depok, dan satu lagi adalah saya sendiri. Saya juga salah seorang pengurus Komet Depok. Kemudian dipersilakan kepada Guru Dede. Terima kasih. Baik, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya, bisa. Alhamdulillah jelas. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Guru Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sebelumnya kepada Bapak Ibu guru hebat yang pada kesempatan siang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing atau belajar bersama di kesempatan hari ini. Dan di kesempatan hari ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui ataupun saya lebih jago atau pintar, tapi ini adalah bentuk keinginan saya untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari sharing saya hari ini. Kami sharing utamanya adalah saya dengan Guru Jannah nanti akan berkolaborasi. Adapun yang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah mengenai menciptakan budaya positif untuk menciptakan generasi yang positif. Nah, sebelumnya saya ingin kolaborasi dari guru-guru semua yang hadir nih. Dari guru-guru yang hadir semua hari ini, ingin saya ketahui terlebih dahulu. Kalau yang ada di benak Bapak dan Ibu mengenai generasi positif itu yang seperti apa ya? Boleh di kolom chat dituliskan. Boleh dituliskan di kolom chat, generasi positif itu dalam mindset Bapak dan Ibu apa ya? Gitu. Atau mungkin boleh langsung berbicara, dipersilakan. Oke, dari Guru Marni, generasi yang positif itu yang menampilkan profil pelajar Pancasila. Wah, Guru Marni sudah langsung. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin yang lain masih OTW, ya boleh. Nanti dilanjutkan lagi, silakan di kolom chat. Budaya, oke, ada nih dari Guru Sri ya, dari Guru Sri Retno. Generasi positif adalah generasi yang memiliki akhlak dan adab terhadap guru. Nah, menarik nih, Masya Allah. Memiliki akhlak dan adab pada guru. Kemudian kalau dari Guru Marni tadi menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini guru-guru
yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk guru-guru yang lain juga yang sudah menerapkan pastinya mungkin sudah tahu juga ya dengan profil pelajar Pancasila ini. Namun, seperti apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila? Kemudian yang tadi menurut Guru Retno mengenai generasi yang berakhlak terhadap dan beradab terhadap guru itu yang seperti apa, bagaimana cara penciptaannya. Nah, banyak sekali metode yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Tapi tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, mari kita berbagi di kesempatan kali ini. Saya akan izin untuk menampilkan slide. Oh, sebentar. Slide saya ada di sini. Mohon maaf, ini agak sedikit loading. Ya, sudah tampilkah di Bapak dan Ibu? Guru Jana sudah tampilkah? Ya sudah kelihatan ya. ya. Baik, kita awali karena tadi sudah ada jawaban dari Guru Retno, dari Guru Marni, katanya yang merupakan profil pelajar, profil generasi yang positif itu adalah yang mengenal menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Guru Retno tadi ada komentar tentang yang bergenerasi yang positif itu adalah yang berakhlak dan beradab terhadap guru. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya terjadi hal seperti yang akan tampak pada video ini? Jadi ini adalah kasus yang hangat, yang baru saja terjadi di hari kemarin. Viral kasus bullying dialami pelajar SMP Plus Baitur Rahman di Kota Bandung oleh teman sekelasnya. Dalam video yang beredar, kasus bullying pelajar SMP Plus Baitur Rahman itu, tampak korban dipasangkan helm merah. Setelah itu, pelaku menendang korban berulang kali. Tak berapa lama setelah ditendang di kepala, si korban langsung tumbang, terkapar di lantai dengan helm masih terpasang. Tak puas setelah menendang hingga terkapar, pelaku menindih tubuh korban tersebut. Dalam narasi yang beredar, korban bullying pelajar SMP Plus Baitur Rahman itu dikabarkan pingsan. Peristiwa tragis itu mengagetkan semua pihak karena terjadi di sekolah yang menerapkan adab dan akhlak. Kepala Sekolah SMP Plus Baitur Rahman, Saifullah Abdul Mutholib, meminta maaf pada orang tua korban bullying pelajar SMP Plus Baitur Rahman. Menurutnya, peristiwa itu mengagetkan semua pihak di sekolah tersebut. Korban, kata dia, saat kejadian tidak pingsan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Juga nanya, katanya tidak pingsan. Baik, di videonya di skip saja ya. Nah, setelah melihat tayangan ini, apa kesan Bapak dan Ibu terhadap tayangan tadi? Boleh dituliskan di kolom chat. Atau bila ada yang mau langsung memberikan komentarnya, boleh. Apa kesannya terhadap isi video tadi? Nah, bagaimana dengan Guru Janah? Mungkin Guru Janah punya komentar tentang isi video. Oke, ini dari Guru Marni sudah ada nih. Kurangnya pengawasan, efek jera bagi pelaku sehingga masih terjadi. Menurut Guru Ratna mengkhawatirkan. Menurut Guru Retno astagfirullah, sampai tidak bisa berkata-kata ya. Sampai hanya bisa mengucapkan astagfirullah. Dari Guru Janah menyedihkan, membuat cemas. Nah, ya. Oke, terima kasih atas responnya. Kemudian itu sudah menjawab juga bagaimana perasaan berarti ya.
Nah, tapi seandainya kita memposisikan diri sebagai guru yang ada di lokasi, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan seandainya kita adalah guru yang ada di lokasi? Boleh dituliskan kembali di kolom chat. Oke, menurut Guru Retno, antisipasi jika ada gelagat yang kurang baik dari murid kita. Oke, gelagat kurang baiknya itu seperti apa ya? Nih gelagat kurang baik itu mungkin seperti apa nih Guru Retno? Dari Guru Jana, guru langsung memberikan peringatan dan memisahkan agar tidak terjadi lagi. Ya, jadi kita harus mengawasi ya. Baik. Dari guru yang lain silakan boleh. Oke, sambil lanjut lagi ya. Jadi umumnya kita pasti akan merasakan tidak nyaman, merasakan cemas ya. Oh ya, ini ada komentar dari Guru Retno. Jika ada sikap yang tidak seperti biasanya, iya betul. Dari Guru Marni, jika sudah melakukan pengawasan dan masih terjadi hal itu, maka akan dipanggil siswa dan ortunya untuk penyelesaian agar tidak terjadi lagi. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih responnya. Betul sekali ya. Seandainya kita berada di posisi sebagai guru yang ada di lokasi, tentunya akan melakukan apa sebisa mungkin yang akan kita lakukan. Namun terkadang di lapangan itu kita sudah menerapkan prosedur misalnya ya, penanganan. Tapi apakah akan menjamin bahwa kegiatan itu atau kejadian itu tidak akan terulang lagi, gitu ya? Nah, kira-kira apa sih penyebab dari peristiwa yang terjadi seperti pada video tadi? Nah, kita lanjut ya. Untuk jawaban-jawaban dari guru-guru yang sudah memberikan respon, terima kasih banyak atas responnya. Oke, slide berikutnya belum bergerak. Oh, apakah ini? Sebentar. Slide-nya. Iya. Dari Guru Jana bisa bantu untuk share kah? Saya tadi kebetulan udah, saya buka dulu ya. Saya tadi udah simpan ini untuk PDF sebentar. Ini tidak berjalan ya, bisa. Share screen ya. Ya. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebentar. Ini ya. Ini ya. Ini tadi ya. Iya. Jadi yang tadi yang atas tadi udah yang video, respon video sudah ya? Oh ya, sudah. Kemudian ini ya. apa? Lanjut Guru Dede. Oke, sip. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah memaparkan apa perasaannya, kemudian kesan terhadap video, kemudian sudah memberikan juga apa yang akan dilakukan ketika hal itu terjadi, misalnya di sekolah kita. Nah, namun profil tadi yang tampak pada isi video itu kan profil yang diharapkan atau kurang diharapkan? Tentunya profil yang kurang diharapkan ya, karena masih ada penyimpangan. Kita bayangkan seandainya kita adalah orang tua dari anak tersebut. Anak kita sudah dimasukkan ke sebuah sekolah, kemudian sekolahnya sekolah Islam, basisnya keagamaan gitu. Namun ternyata tidak menjamin juga di saat ini dengan era globalisasi ini, di mana informasi, teknologi semuanya sudah
sudah tidak bisa dibatasi gitu ya, sehingga kasus-kasus tadi walaupun di sekolah yang berbasis Islam tetap saja terjadi. Buktinya tadi ketika gurunya sedang tidak ada di kelas, secepat kilat anak-anak kita itu mereka bisa berkreasi apa saja sampai akhirnya melakukan tindakan yang mungkin awalnya mereka pikir itu bukanlah sebuah perundungan, bukanlah sebuah hal yang bisa membahayakan, tapi ternyata buktinya adalah membahayakan temannya sendiri. Nah, profil tadi itu merupakan profil anak yang tentunya tidak diharapkan, baik itu di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Nah, kalau idealnya, bagaimana sih sebenarnya profil murid yang diharapkan itu? Nah, tadi Guru Marni sudah menyebutkan profil yang diharapkan itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini sepakat ya dengan Guru Nurjanah juga. Yang disampaikan Guru Marni betul sekali. Jadi saya juga mengangkat hal itu. Boleh ke yang berikutnya, Guru? Ya. Oke, kalau di dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini, profil yang kita harapkan tentunya adalah profil yang tampak, yang bisa Bapak dan Ibu lihat, bisa ada profil mengenai beriman dan bertakwa, ada kemandirian, ada kemampuan berkolaborasi, atau istilahnya bergotong royong, ya. Kemudian berkebinekaan global, ada juga profil kreatif, dan bernalar yang kritis. Nah, kalau tadi yang terjadi pada video, kira-kira itu ada tidak sih profil ini? Kalau menurut Guru Janah deh, tadi profil yang terjadi di video itu ada tidak profil yang ini? Yang tadi di video tadi tidak ada menurut saya. Nah, tidak ada ya, belum mewakili. Belum, kalaupun iya. ada, itu, kalaupun ada, tadi kan kolaboratif ya, temennya sebenarnya sudah ada tuh gotong royong, hanya saja sayang sekali penempatannya yang tidak tepat. Harusnya kan kolaboratifnya itu yang baik-baik gitu ya, lakukan aksi apa yang positif. Tapi tadi ada sih kolaboratifnya, tapi sayang sekali kolaboratifnya itu dalam hal yang kurang diharapkan gitu ya. Nah, untuk menciptakan profil-profil ini, tentunya akan ada keterlibatan dari semua orang. Nah, bagaimana caranya? Boleh ke next slide? Ya. Oke, nah kita ini berhubungan dengan di topik utama kita mengenai menciptakan budaya positif. Dari sisi kita sebagai orang dewasa, karena anak-anak itu mereka memiliki karakter sesuai dengan pembawaan mereka masing-masing, ya, sudah diberikan potensi masing-masing. Sebenarnya mereka juga secara alamiah sudah memiliki naluri untuk kebaikan, tapi ada yang naluri kebaikannya itu terarahkan pada hal yang baik dan ada juga yang kurang baik. Yang ada pada video yang tadi Bapak dan Ibu Guru simak, itu sayang sekali naluriah mereka itu tersalurkan pada hal yang kurang baik. Nah, sementara itu kalau untuk menciptakan agar potensi anak itu supaya bisa menghadap kepada yang positif, tentunya yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka untuk bisa menciptakan budaya positif. Budaya positif sebagaimana yang kita sering mungkin kenal dari quotes-quotes gitu kan, suka ada ya, positive mind, positive vibes, positive life. Kalau misalnya pikirannya sudah positif, nanti energinya menjadi positif, kemudian nanti akan ada juga timbul kehidupan yang positif. Nah, ini dari quotes itu ternyata benar sekali. Kalau misalnya selama ini kita mungkin, apa sih hanya quotes gitu. Tapi kenyataannya itu sangat berpengaruh. Jadi menciptakan budaya positif itu kalau secara sederhananya bisa dimulai dari menanamkan pemikiran-pemikiran positifnya. Kemudian nanti akan timbul langsung kepada sikap positifnya dalam positive vibes dan kemudian terciptalah positive life atau budaya positif atau kehidupan yang positif. Next slide, Guru. Iya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa untuk bisa menimbulkan atau menguatkan disiplin positif atau budaya positif pada anak-anak kita. Ya, yang pertama
bisa dikenali dulu dengan kebutuhannya. Mengapa kita harus mengenai kebutuhan anak ya? Kalau menurut Maslow dalam segitiga kebutuhan, karena anak-anak juga manusia ya. Jadi anak-anak juga sudah memiliki kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiknya yang harus dipenuhi, kebutuhan emosionalnya atau mentalnya juga yang harus dipenuhi. Nah, di situ ada kebutuhan mental. Nah, untuk menciptakan budaya positif melalui disiplin yang positif, kita salah satunya adalah harus mengenali kebutuhan mental anak. Di antaranya kebutuhan mental itu kasih sayang. Kalau sebagai orang tua mungkin di rumah sudah kok menerapkan memberikan kasih sayang, tapi ternyata masih ada juga kasih sayangnya sudah full. Ternyata anaknya masih ada yang terlibat pada kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Berarti masih ada kebutuhan mental yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan mental selain kasih sayang itu mungkin masih ada diskriminatif di rumahnya gitu. Mungkin masih ada perasaan kurang dihargai, perasaan kurang diakui gitu ya. Nah, di sini yang berikutnya cara keduanya bisa juga dengan membiasakan anak merasa dihargai secara wajar. Maksudnya adalah mengakui keberadaan mereka. Jadi, kalau misalnya ada topik-topik yang sedang kita angkat di rumah, libatkan anak-anak kita juga untuk mereka bisa mengungkapkan apa pendapat mereka, kita hargai. Jangan sampai karena mereka anak-anak, kita orang dewasa, kita yang paling benar. Gitu ya. Betul begitu, Guru Jana? Iya, karena Kemudian di situ juga ada unsur mendisiplinkan tanpa hukuman. Nah, mungkin kalau ada yang terpikirkan, saya juga sempat terpikirkan awalnya. Memangnya bisa mendisiplinkan tapi tanpa ada hukuman. Nah, kira-kira bisa tidak kalau menurut guru-guru yang lain nih? Bisa tidak mendisiplinkan anak di kelas, di sekolah, ataupun di rumah, tapi tanpa ada hukuman? Apakah ada? Kira-kira bisakah? Nah, bisa Guru Dede, betul. Menurut Guru Retno bisa. Nah, melalui apa ya kalau menurut Guru Retno? Boleh deh sambil buka mic Guru Retno. Oke, menurut Guru Retno dengan kesepakatan kelas. Wah, ini udah nyambung-nyambung langsung nih. Oke, betul. Lanjut dengan apa lagi? Oh, baru ada dari Guru Retno ya. Oke, betul sekali. Melalui kesepakatan kelas, jadi tidak menghukum, melainkan membuat kesepakatan. Yes, ini udah nyambung nih. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kesempatan untuk anak mencari solusi. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, itu kan maunya kita yang paling benar nggak sih? Kadang-kadang suka muncul begitu ya, sebagai orang dewasa, karena merasa kita kan sudah lebih tua gitu, mereka kan anak-anak. Kadang-kadang kita tuh merasa keputusan kita, solusi dari kita itu yang paling baik. Nah, padahal anak-anak juga karena mereka sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, mereka kan punya daya berpikir ya. Pasti tentunya mereka juga punya solusi. Maka dari itu, disiplin positif di sekolah untuk menciptakan budaya yang positif, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan anak untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian juga membiasakan anak-anak kita untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kalau untuk memilih baik dan tidak baik ini kira-kira apa ya salah satu caranya? Mungkin Guru Jana di sekolahnya bagaimana? Ya, kita memberikan contoh, istilahnya ini loh yang perbuatan baik, ini loh yang tidak baik, dikasih perbandingan seperti itu. Iya, betul. Bisa mungkin melalui studi kasus ya, apa gambar-gambar, video-video gitu ya, atau langsung kita mengajak anak-anak berdiskusi di sekolah. Jadi mereka nanti akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, jadi di sini untuk menciptakan budaya yang positif itu peran kita sebagai orang dewasa
penting ya. Kita tapi hanya sebagai pendukung. Maksudnya pendukung adalah tidak menjadi pihak yang paling benar gitu ketika ada apa-apa di anak, ketika ada masalah, ketika di masalah di belajar atau masalah di rumah misalnya. Jadi kita tidak memposisikan kita adalah pengontrol mereka, yang satu-satunya pengontrol, tapi biarkan anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri juga. Next, Guru Jana. Nah, kalau yang bisa dilakukan di sekolah apa? Nah, dari yang pernah saya pelajari, ini khususnya untuk implementasi yang kurikulum saat ini berlaku ya, yang bisa kita lakukan di sekolah adalah pertama dengan melakukan komitmen bersama mengenai nilai-nilai yang positif. Nah, ini tadi sudah berhubungan dengan yang disampaikan oleh Guru Retno mengenai kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas adalah bagian dari ini, bagian dari komitmen bersama mengenai nilai-nilai positif. Nah, kalau kesepakatan di kelas kan biasanya isinya berupa rules ya, tata tertib itu yang kita kenal Maya. Tata tertib, lalu nanti ada konsekuensinya. Nah, komitmen bersama ini adalah induknya, istilahnya begitu. Turunan dari komitmen bersama adalah kesepakatan kelas atau yang kita kenal dengan class rules. Kemudian sebagai guru kita juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, guru-guru di sini sudahkah mengetahui mengenai segitiga restitusi? Atau bahkan mungkin ada yang sudah menerapkan? Belum. Oh, Guru Retno belum ya. Oke. Makanya sekarang kita akan sharing bersama nanti bagaimana caranya ya. Nah, ketiga adalah mengenai posisi kontrol. Nah, ada yang mungkin sudah mengetahui mengenai posisi kontrol ini? Posisi kontrol. Oke. Apa ya segitiga restitusi, posisi kontrol? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Guru Jana boleh. Nah, ini kita pertama dari komitmen. Nah, di sini kita lakukan sama-sama juga ya. Nilai-nilai universal itu maksudnya adalah kalau dilihat di slide, ada di sini mengenai hal-hal positif yang terbiasa kita pikirkan dan bisa kita lakukan. Ya, nilai-nilai universal ini adalah yang baik-baik, intinya seperti itu. Ada dermawan, ada tentang berterima kasih, ada peduli, tertib, dan lain-lain. Ini hanya contoh kecil saja. Beberapa kata yang saya tuliskan di dalam slide, ini hanya beberapa contoh kecil saja. Sebenarnya nilai-nilai universal itu tentang kebaikan itu sangat banyak. Lebih banyak lagi dari ini kalau dijabarkan. Ini hanya contoh. Nah, boleh guru-guru silahkan dituliskan di kolom chat kira-kira nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita terapkan untuk anak-anak kita, baik itu untuk murid di sekolah ataupun untuk anak-anak di rumah, bagi bunda-bunda yang terbiasa menemani anak di rumah. Selain yang ada di layar, misalnya nilai universal apalagi yang bisa diterapkan, yang terpikirkan. Boleh dituliskan di kolom chat. Kalau ini kan baru ada dermawan, berterima kasih, peduli, tertib. Oke. Dari Guru Ratna ada mandiri. Kemudian dari Guru Retno berkata tolong jika membutuhkan bantuan. Oke. Apalagi banyak lagi ya. Ya sudah ada tambahan tuh dari Guru Ratna dan Guru Retno. Terima kasih. Jadi nilai-nilai kebaikan ini nanti bisa kita sepakati bersama. Nah, bagaimana cara menyepakatinya gitu. Sebenarnya ini adalah hal kecil, tapi kadang-kadang masih ada yang suka lupa gitu. Saya sendiri juga seperti itu. Ketika awal tahun ajaran, yang langsung terfokuskan adalah bagaimana caranya kita membuatkan kesepakatan
kelas rule atau tata tertib kelas, tapi terlupakan untuk membuat komitmen mengenai nilai-nilai universal kebaikan ini. Jadi yang tertuju hanya langsung saja supaya disiplin, ada tata tertib. Berarti kalau mau membuat tata tertib, kita lakukan kesepakatan bersama anak-anak. Nah, sebenarnya kesepakatannya sudah bagus. Namun ternyata ada nilai-nilai kebaikannya terlebih dahulu yang kita tentukan bersama. Baru dari nilai-nilai kebaikan ini nanti diturunkan menjadi poin-poin dalam class rules ya. Boleh Guru Jana berikutnya? Oke, ini hanya share saja dari yang saya lakukan di kelas ya. Jadi saya pernah mempraktikkan, ini kejadiannya sudah lewat dari trimester pertama pembelajaran. Jadi kalau untuk membuat kesepakatan ini idealnya kan di awal tahun ajaran, begitu masuk siswa ke kelas, mereka sudah tahu kelasnya di mana, sudah kenal siapa gurunya dan sudah kenal siapa saja temannya, langsung membuat ini. Tapi karena kemarin saya aplikasikan ini setelah mengikuti program guru penggerak, jadi saya juga baru menerapkannya ya. Yang saya terapkan adalah seperti yang tampil di foto. Ini adalah hasil akhir ketika saya sudah sudah mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai universal kebaikan. Ternyata saya awalnya gini, saya awalnya berpikir, apa sih anak-anak kelas 6, saya kan mengajar di kelas 6. Anak-anak kelas 6 pasti sudah tahu kok apa nilai-nilai universal, kenapa harus dibuatkan lagi kesepakatannya atau komitmennya gitu ya. Saya awalnya mindset seperti itu. Tapi ketika saya mengikuti tahapan-tahapannya, ternyata sangat berdampak baik kepada anak-anak. Walaupun komitmen ini diterapkannya sudah bukan di awal tahun, melainkan sudah melewati 3 bulan pertama. Jadi sudah masuk bulan keempat, baru saya buatkan komitmen ini, tapi itu juga sudah sangat ada dampaknya. Ya, dampaknya yang saya rasakan terutamanya adalah anak-anak menjadi lebih tertib ketika belajar. Kemudian mereka lebih happy ketika belajar. Itu sebenarnya tujuan kita ya sebagai guru. Kita sangat berharap bahwa ketika belajar itu anak-anak happy. Karena kalau happy, anak-anak happy, kita juga sebagai gurunya happy gitu ya. Tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal kalau anak-anaknya sudah happy. Nah, dengan membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai universal kebaikan, ini sangat berdampak. Karena apa? Karena mereka sudah tahu, oh iya, saya kan sudah pernah menyepakati ada beberapa nilai-nilai baik yang waktu itu saya tuliskan, yang waktu itu saya ajukan. Berarti kalau saya tidak menerapkan, saya berarti melanggar kesepakatan dong gitu ya. Nah, ini terjadi di kelas saya, alhamdulillah dengan menerapkan tadi kesepakatan, membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai universal kebaikan, siswa menjadi lebih happy ketika belajar. Kemudian dari tingkat mereka disiplin mengerjakan tugas itu juga terlihat sekali. Jadi saat tidak usah lagi terlalu banyak mengingatkan. Walaupun masih ada sih sebenarnya 1-2 siswa ya yang memang motivasi belajarnya kurang, mereka masih tetap harus diingatkan, ayo dong ditagih gitu ya tentang tugas. Tapi untuk yang lain mereka sudah secara inisiatif sendiri, walaupun due date dari tugasnya itu belum tiba, mereka mengumpulkan tugasnya sebelum due date gitu ya, sebelum tenggang waktunya habis. Itu dan mereka pun lebih aktif bertanya. Lebih aktif bertanya tuh mereka ada kesulitan, mereka berani mengungkapkan kesulitannya dengan terbuka. Nah, tentunya itu terjadi karena peran kitanya juga sebagai guru yang berusaha untuk menerapkan nilai-nilai universal kebaikan tadi. Jadi, bukan hanya meminta anak yang membuat kesepakatan, dan kita pun sendiri sebagai gurunya adalah menyepakati ya. Next, guru. Yang berikutnya, masih contoh lagi, ini sudah guru yang bawahnya. Terus, masih di saya belum bergerak nih, apa sinyal saya? Lanjut guru. Kalau yang atas kan prosesnya, kalau yang ini sudah jadi.
Nah, kalau yang ini proses yang tadi di atas itu yang sudah jadi mereka respon mereka ya. Yang di bawah ini berdiskusi atau berkolaborasi. Ini prosesnya. Ketika anak-anak membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai budaya positifnya tadi atau nilai-nilai kebaikannya. Di sini terlihat ya, sudah ada nih muncul langsung kolaboratifnya. Lanjut lagi guru yang bawah. Ke bawahnya itu ada beberapa hasil. Nah, ini sebenarnya contoh yang sangat sederhana sekali. Nah, mengenai komitmen mengenai nilai-nilai universal kebaikan ini, kalau saya di kelas kemarin itu selain untuk menjadi kesepakatan kelas, saya juga terapkan langsung dalam pembelajaran. Karena di kelas 6 sedang bahas globalisasi, saya hubungkan dengan pembelajaran globalisasi juga. Jadi di situ anak di sini muncul kelihatan kreativitasnya juga ya. Kalau ini hanya 2 dimensi saja, mereka menuliskan dari masing-masing anggota kelompok dengan warna-warni yang berbeda. Nah, di sini kan muncul juga akhirnya profil kreatifnya. Kolaborasinya muncul, kemudian profil kreatifnya juga muncul, ya. Menghasilkan karya seperti tadi yang berwarna-warni, berisi tulisan-tulisan nilai profil kebaikan, ya. Terus guru ke bawah saja. Ini hanya beberapa contoh ya. Jadi nanti guru-guru yang belum pernah menerapkan ini boleh diterapkan di kelas masing-masing. Karena kalau bagi saya pribadi dengan membuat hal-hal seperti ini sangat berdampak sekali kepada anak-anak murid saya di kelas. Bisa lanjut lagi guru? Ya. Ini kalau ditempel di kelas juga menambah portofolio hasil kerja anak-anak ya. Bisa ditempel di kelas. Nah, ini ada beberapa yang belum jadi waktu itu, tapi kalau sekarang sudah jadi. Yang saya foto waktu itu yang ketika proses belum jadi. Nah, di sana ada tanda tangan siswa, tanda tangan murid-murid juga di situ untuk menunjukkan bahwa ini loh gitu, sign dari mereka menyatakan bahwa saya sudah membuat komitmen untuk melakukan nilai-nilai universal kebaikan. Ini hanya contoh dari saya yang sangat sederhana. Kalau dari guru-guru lain mungkin ada yang sangat berwarna ya. Saya lihat guru Janah juga sudah melakukan. Nah, bagaimana kalau di guru Janah waktu itu? Menerapkan istilahnya kesepakatan kelas, terus keyakinan kelas seperti ini juga sama nilai-nilai kebajikan universal apa sih yang bisa kita terapkan di kelas. Jadi memberikan dia diskusi juga, sharing diskusi dengan teman. Jadi istilahnya bukan dari kita sendiri, bukan hanya kalau peraturan kan istilahnya mutlak gitu. Ini dari guru nih peraturan ini, tapi kalau kita ini kan bersama-sama kita jadi merasa memiliki. Bukan hanya guru saja tapi siswa pun oh iya ini kesepakatan bersama berarti saya harus melaksanakan. Jadi ada kesetaraan, jadi merasa memiliki ya istilahnya berkolaborasi, berdiskusi. Ya, betul. Nah, jadi kemudian ada dibuatkan akhirnya kalau yang tadi contoh di atas itu berkelompok, kalau ini ada yang langsung saya minta juga anak-anak akhirnya langsung dibuatkan target dari mereka. Ini kreativitas yang perorangannya ya. Kalau tadi di atas itu adalah kerja kolaboratifnya, nilai-nilai kebaikan, dari nilai-nilai kebaikan yang sudah mereka sepakati, akhirnya kemudian diturunkan ke dalam bentuk penulisan target dari masing-masing murid. Ini targetnya bisa nilai kebaikan juga gitu. Apa sih target-target kebaikan yang bisa dilakukan oleh mereka selama dalam jangka waktu? Nah, waktu itu saya memberikan kepada mereka ini ini adalah buku harapan gitu ya. Tulisan harapan mereka yang bisa dijangkau. Saya berikan tenggat waktu per 6 bulan. Setelah 6 bulan, apakah nilai-nilai kebaikan yang mereka tuliskan dalam buku target ini mereka sudah capai atau belum? Gitu. Jadi saya juga belum menanyakan nih kepada siswa karena kan baru dibuat sekitar 2 bulan lalu ya. Jadi belum ditanyakan. Mungkin baru nanti saya tanyakan lagi untuk evaluasi kepada murid-murid nanti setelah PAS nih. Sepertinya saya tanyakan kembali gitu. Jadi dari sini
kita bisa jadi langsung melihat juga, oh mereka keseriusan belajarnya bertambah atau tidak gitu ya. Kemudian mereka makin happy atau tidak. Jadi dengan menerapkan mengenai nilai-nilai kebaikan yang universal itu juga sangat berpengaruh untuk di kelas khususnya. Dan tentunya ini akan berdampak juga bagi kepribadian mereka di rumah. Nah, sebagai contoh saya ada testimoni dari orang tua. Testimoninya bukan dalam bentuk video tapi ini yang saya ceritakan. Jadi ada beberapa orang tua yang kemudian mereka memberikan testimoni bahwa, Miss, anak-anak tuh di rumah mereka jadi ini loh katanya. Kalau dari sekolah diberikan tugas, apalagi yang sifatnya berkelompok, ya, karena kita ingin menimbulkan atau memunculkan kolaboratifnya, anak-anak di rumah jadi lebih antusias, Miss. Mereka buat karena tidak bisa bertemu kalau habis dari sekolah gitu, karena kan sekolah kami full day ya sampai jam 14.45. Kemudian mereka juga ada yang les dan lain-lain. Akhirnya mereka bisa berkolaborasi dengan membuka Zoom. Mereka diskusi tugas di situ. Kemudian nanti kan mau ada event ini di sekolah kami juga mau ada event panen karya 5P ya, dengan bentuk market day. Nah, mereka pun kegiatan kelompoknya sama, jadi membuka Zoom, kemudian mereka berdiskusi dan itu sangat antusias. Itu berawal dari menerapkan kita membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai kebaikan. Lanjut, Guru. Nah, berikutnya, kalau tadi kan baru kita berbicara mengenai nilai-nilai kebaikan yang bisa kita sepakati bersama anak-anak. Nah, ini lebih kepada peran kitanya sebagai guru. Ada yang namanya segitiga restitusi. Tadi ada Guru Retno ya, yang belum katanya. Mungkin karena Guru Retno kan belum mengetahui mungkin ya. Nah, ini kita ketahui bersama-sama berarti sekarang. Segitiga restitusi itu apa sih? Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan anak-anak kita, tapi bukan melalui hukuman. Kalau tadi kata Guru Retno, melakukan kesepakatan, nah, tahapan berikutnya setelah melakukan kesepakatan adalah melakukan tahapan ini. Segitiga di sini kalau dilihat ada tulisan menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan ada validasi tindakan. Ini sebenarnya sih mungkin kita juga sudah melakukannya ya, hanya mungkin tidak mengenal itu namanya segitiga restitusi gitu ya. Nah, di sini ketika kita menghadapi sebuah kasus atau ada kasus seperti tadilah yang anak-anak melakukan perundungan gitu ya terhadap temannya, yang bisa kita lakukan, satu, kita tahapannya di sini ada segitiga. Di sini bentuk segitiga ini tahapannya bisa dimulai dari menstabilkan identitas. Ya, kita ketika mengajak anak berbicara, kita akan tentunya menenangkan mereka terlebih dahulu. Tuh. Kalau misalnya membawa emosi kita pasti kesel gitu kan, greget, apalagi ini ada anak nih yang udah bully orang lain, pasti bawaannya kan greget gitu ya. Mungkin kita akan langsung memarahi atau langsung dengan emosi kita juga. Nah, tapi ternyata kalau yang ideal itu tidak seperti itu. Kita melakukannya dengan mengajak anaknya mengobrol, kemudian kita menstabilkan. Oh iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok gitu ya. Jadi kita ajak tuh. Untuk korban kita ajak berbicara, untuk pelaku juga kita ajak berbicara. Ya, kita stabilkan identitas mereka, kita stabilkan dulu keadaan. Kalau yang untuk anak yang menjadi korban berarti kita juga tenangkan, misalnya kita evakuasi dulu kalau untuk korbannya gitu. Kalau membutuhkan bantuan medis berarti kita libatkan medis di dalamnya untuk mengobati terlebih dahulu. Tapi kalau untuk yang bersalahnya atau untuk anak yang melakukan bullying-nya, itu kita bisa melakukan ini. Kita ajak berbicara bahwa setiap orang pernah punya kesalahan kok. Tapi setelah kita menstabilkan identitas atau menenangkan mereka, kita langsung bertanya kepada mereka alasan
Mengapa kamu melakukan hal itu? Pasti ada alasannya. Gitu ya. Kemudian pasti dari muridnya kan akan ada jawaban ya. Saya melakukan ini karena ini, Bu. Saya melakukan ini karena begini. Nah, ketika mendapatkan jawaban dari anak, kita juga langsung memberikan respon lagi. Nah, kita langsung menanyakan, ada tidak sih cara yang lebih efektif untuk bersikap daripada melakukan pembulian terhadap teman? Ada tidak sih kegiatan yang bisa lebih ringan, yang lebih positif gitu ya? Kemudian kita pun langsung bertanya, sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan? Gitu ya. Karena kalau pada kasus-kasus bullying itu biasanya anak melakukan bullying itu bisa jadi karena ada sesuatu dari dalam dirinya bahwa dia ada pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya merasa kurang didengar mungkin di rumah atau bahkan di sekolah juga bisa jadi merasa kurang didengar atau energinya kurang tersalurkan. Misalnya anaknya senang bergerak tapi karena di sekolah itu aktivitasnya belajar terus tidak ada aktivitas fisiknya sehingga mereka akhirnya melakukan pelampiasan dengan ya tadi itu perundungan gitu ya. Kalau yang saya simak dari beritanya juga yang kasus di Bandung itu tadi yang video di awal itu karena katanya gini, anak-anak merasa bosan, gurunya sedang tidak ada di kelas, kemudian akhirnya ada inisiatif bermain game. Awalnya itu dari games. Jadi bukan perundungan awalnya. Dari games, kemudian dari games berakhir pada ayo levelnya kita tingkatkan. Kamu pakai helm, kamu jawab pertanyaan dari kita, kamu nggak bisa jawab, nanti kamu kita pukul. Awalnya dari pukul helmnya. Tapi lama-kelamaan, karena mereka merasa, oh ini asyik nih gamesnya, akhirnya langsung tendang-tendangan, langsung ditindih. Nah, akhirnya adalah korban. Jadi di situ kita tanya, kamu sebenarnya membutuhkan apa sih sehingga seperti itu? Apakah kurang kamu bergerak gitu ya? Atau misalnya kalau dalam pembelajaran kamu bosan dengan pembelajaran yang dilakukan, kamu maunya apa? Jadi kita di sini ketika memvalidasi tindakan, kita banyak memberikan pertanyaan kepada anak dan digali di situ sampai benar-benar ada jawaban dari anak dan kita bisa mencari solusi. Nah, mencari solusinya bagaimana? Mencari solusinya adalah dengan meyakinkan kepada mereka, menanyakan keyakinan mereka. Jadi solusinya bukan kita yang memberikan, tapi mereka juga yang memberikan solusi. Nah, jadi menanyakan solusi dari mereka juga. Kalau tadi, misalnya kalau karena tadi sudah tindakannya berat ya, kalau sudah berat sampai bullying, sampai ada korban, sebenarnya di sini perannya lebih luas lagi. Bukan hanya guru yang bekerja, tapi orang tua dilibatkan, bahkan sampai polisi juga mungkin terlibat, atau pihak keamanan, dan juga medis sampai terlibat. Tapi kalau misalnya kasusnya tidak besar, tapi terjadi di kelas kita, solusinya kita ambil dari mereka sendiri. Tanyakan kepada mereka apa keinginan mereka dan menurut mereka solusinya apa, supaya masalahnya tidak terjadi lagi. Dan kita juga bertanya, kamu sebenarnya ingin jadi orang seperti apa sih? Gitu. Nah, kalau di sini, di segitiga restitusi ini, kita benar-benar memposisikan diri kita itu adalah sebagai guru mereka, sebagai orang tua mereka, dan juga sebagai teman mereka. Supaya nanti tercapai kesepakatannya juga baik-baik. Dari mereka kesepakatannya dan untuk mereka. Bukan dari kita. Kalau kita kan, kalau dulu dalam pola asuh zaman baheula gitu ya, pola asuh kita dari orang tua dulu kan kadang-kadang, kamu tuh jangan begini. Tanpa diberikan alasan. Apa sih alasannya? Akhirnya karena kebanyakan jangan, kitanya akhirnya mau coba lagi gitu kan ya. Kamu tuh jangan begini. Dikasih tahu jangan, tapi akhirnya kita mau lagi. Karena kita tidak tahu apa alasan dibalik jangan itu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang, ternyata tidak bisa dibegitukan. Kita ajak mereka, posisikan mereka adalah teman kita, sehingga kita bisa gali semuanya, solusinya dari mereka. Ada masalah di kalangan mereka, kita tanya lagi balik ke mereka, solusinya juga kita gali dari mereka. Nah, di sini muncullah apa profil yang muncul, yaitu berpikir kritis. Ya, gitu. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi,
profil siswa kita pun menjadi lebih bernalar kritis. Nah, lantas peran apa sebaiknya yang kita lakukan? Nah, di sini ada 5 peran posisi kita yang bisa kita lakukan. Ya, boleh dari Guru dari Guru Jana sekarang boleh silakan. Kalau mau menambahkan mengenai posisi kontrol. Saya akan menjelaskan tentang peran kontrol guru di sekolah. Biasanya kita ketahui, kadang guru merasa saya lebih banyak tahu, jadi biasanya sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, tapi 5 peran ini ada sebagai penghukum, yaitu misalnya bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Kemudian bisa juga membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini, wah, aku salah nih. Jadi siswa atau dia menjadi merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuaranya lebih lembut gitu ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, jadi pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi sebagai teman ya. Kemudian tapi tetap dia berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Ayolah, kamu jangan seperti ini, kamu maunya apa? Seperti tadi segitiga restitusi tadi ya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, jadi dia mengawasi ada peran apa, siswanya seperti apa, perilaku siswa seperti apa, dia sebagai pemantau juga. Kemudian yang terakhir, pada posisi terakhir yaitu guru sebagai manajer. Maksudnya apa? Jadi dia posisinya sebagai mentor. Jadi guru istilahnya melakukan tadi apa sih yang seperti apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi ada kesadaran dari diri siswa gitu. Coba bagaimana tanggung jawabmu terhadap kejadian tadi. Guru mau melihat tanggung jawabnya seperti apa sih. Jadi seperti coach juga ya. Jadi ada hubungannya dengan coaching. Saya sudah sampai sebagai coaching. Jadi istilahnya udah agak lebih sejajar ya posisinya. Jadi dia sebagai manajer, jadi masalahnya itu bukan dari gurunya itu yang menemukan solusinya bagaimana, tapi jadi bukan sebagai pengarah, tapi dari siswanya itu. Jadi dia punya kesadaran diri untuk menemukan solusinya. Tadi misalkan dia bersalah kan, oh iya ya saya seperti ini, harusnya saya seperti ini. Jadi solusinya itu ada dari diri sendiri dengan segala kesadarannya dia seperti itu. Kemudian bagaimana sih peran tua? Nah, jadi istilahnya dengan kejadian tadi pun tidak mesti dibebankan semua ke sekolah, tapi memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Bagaimanapun guru dan orang tua mestinya tidak saling menyalahkan, tapi harus bekerja sama seperti itu. Langkah nyatanya adalah mendorong mereka, para siswa, untuk mengembangkan profil diri yang positif. Seperti apa? Misalkan di rumah menemani belajar, atau misalnya siswa atau murid atau anak sedang menggambar, menemani, ya, istilahnya kedekatan seperti itu. Kemudian hobi-hobinya mereka yang baik, misalnya bermain bola atau berenang, istilahnya mengembangkan bakat-bakatnya, hobinya itu apa, seperti itu, mengajak diskusi. Jadi mereka merasa diperhatikan oleh orang tua, ya. Latihan ditanya, jadi menyemangati agar bisa mengembangkan diri mereka yang positif itu seperti apa. Kemudian kelanjutannya adalah apakah itu, yaitu beri mereka tanggung jawab. Sebenarnya kalau dipikir juga apa istilahnya, kalau siswa itu tidak semata-mata kertas kosong ya, sebenarnya mereka punya potensi seperti itu. Kan selama ini kita pikir siswa anak itu hanya seperti kertas kosong ya. Jadi
mereka sudah punya potensi. Jadi tugas guru itu hanya menebalkannya saja dengan memberi apa? Memberi mereka tanggung jawab, kepercayaan diri, kemudian mereka merasa dipercaya, oh saya bisa loh menyelesaikan masalah saya bisa loh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang positif, seperti itu. Membuat, jadi tidak menggurui, tidak menghakimi, tapi oh saya dipercaya orang tua oleh guru, seperti itu. Kemudian kadang kita juga sering ya, beberapa kali kita menetapkan harapan yang terlalu tinggi. Oh kamu tuh harus begini, nilainya harus bagus. Kemudian kamu tuh harus menjadi istilahnya selalu persempurna gitu. Padahal kan istilahnya ya, kalau kita menetapkan harapan terlalu tinggi, nanti membebani juga anak tersebut ya. Biarkanlah anak tadi kan kita tadi sudah berkolaborasi, sudah diskusi, kemudian biarkanlah itu anak tersebut menetapkan target, kan. Kemudian kita sebagai orang dewasa, baik sebagai guru maupun orang tua, kita biasakan memberi penghargaan, apa sih yang apapun yang sudah dicapainya sekecil apapun, baik dengan kita mengapresiasi seperti itu, tapi tidak menghakimi. Biar siswa itu, anak tersebut merasa senang, wah alhamdulillah orang tua saya, guru saya percaya kepada saya, jadi diberikan penghargaan sekecil apapun. Nah, kemudian ini tadi tugasnya guru-guru boleh siapkan selembar kertas kosong. Kita akan mencoba membuat lembar komitmen nilai yang positif, kemudian ada selembar kertas kosong, kemudian siapkan spidol atau pulpen atau pensil warna boleh, kemudian bisa siapkan kertas berwarna atau origami atau kertas tempel post-it seperti itu. Nanti kita akan membuat lembar komitmen nilai diri positif. Ya, demikian. Gimana Guru Dede? Oke, ya. Nah, dari kalau untuk isi presentasinya sih sudah ya. Nah, jadi mungkin kita berikutnya adalah supaya ada prakteknya, jadi supaya dari kegiatan kita hari ini ada yang bisa kita langsung terapkan juga nanti di kelas, bagi guru-guru yang mungkin sedang tidak berkegiatan lain, dan tersedia alatnya di sekitar, mungkin itu kertas, dan boleh sebenarnya modalnya hanya kertas polos dengan kertas polos dengan pensil warna atau krayon ataupun spidol warna sudah bisa ya. Kita sekarang mau coba membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai universal. Nah, atau saya juga tanyakan kembali nih, kalau misalnya di guru-guru tidak ada media, bagaimana kalau kita langsung membuat di media digital? Saya akan menyiapkan media Jamboard, jadi nanti guru-guru boleh mengisinya di Jamboard itu dengan kreasi masing-masing, berisi nilai-nilai universal kebaikan yang bisa kita terapkan bersama-sama dengan anak-aanak kita, baik anak-anak di rumah ataupun anak-anak di sekolah atau di lingkungan manapun. Ya, saya siapkan link Jamboard-nya, nanti saya share di itu ya. Atau kalau guru-guru di rumah ada yang sedang menggunakan ada kertas, ada spidol juga boleh. Jadi nanti kita tunjukkan ya. Ini saya memberikan kemudahan juga untuk guru-guru kita membuat kesepakatan, praktek membuat kesepakatan mengenai nilai-nilai kebaikan. Ini linknya saya akan share di kolom chat. Ini nanti akan seru ya. Ya, jadi nanti semuanya bisa langsung tuliskan ya di Jamboard-nya ya. Sebentar, ini sepertinya jaringan internet saya sedang kurang bersahabat hari ini, jadi lambat. Oke, sebentar. Jamboard, sebentar, mana tadi ya? Oke.
Oh, ini dia. Sebentar ya, Guru. Ini Jamboard. Oke, link Jamboardnya sudah saya share di kolom chat. Saya juga akan sekaligus menampilkan, jadi bisa terlihat nanti pergerakan Bapak Ibu mengisi contoh nilai-nilai universal kebaikan yang bisa kita terapkan bersama-sama kepada anak-anak kita. Apakah sudah bisa dibuka link Jamboardnya? Guru Retno, apakah bisa dibuka? Bisa dilihat? Iya, belum bisa. Tapi Belum bisa, itu Guru. sepertinya ada Perlu minta akses gitu, Guru Dede. Oh, Iya. oke. Sebentar. Ya, minta akses. Oh iya, betul. Editor harusnya. Oke, sebentar. Saya berikan link baru ya. Oke, mohon maaf. Ya, di link yang bawah ya, yang baru. Yang sudah bisa dilihat. Sudah bisa ya? Oke. Coba. Apakah sudah ada yang mengisi? Kita isi sebanyak-banyaknya yuk. Nah, nilai kejujuran. Guru Retno bisa buka, Guru Retno? Atau Guru Ratna bisa buka, Guru Ratna? Banyak ya, apalagi selain itu. Selain kejujuran, apalagi yang terpikirkan oleh Guru Jana? Barangkali guru yang lain, Guru Eti, Guru Yulia, Guru Hari, Guru Mita. Kemandirian, wah betul. Guru Ria, Guru Siti. Boleh silakan diisi di Jamboard yang linknya sudah dibagikan di kolom chat ya. Peduli, nah ini dari siapa nih? Peduli, mandiri. Lanjut, apalagi? Kalau dari guru, nah sambil menunggu teman-teman mengisi nih di
Jamboardnya. Kalau dari Guru Jana bagaimana nih? Mungkin Guru Jana sudah menerapkan. Bagaimana Mungkin respon dari anak muridnya ketika sudah diterapkan mengenai budaya positif, nilai-nilai kebaikan? ya apa lebih menyadari seperti itu. Ini kesepakatan bersama, jadi harus ada kesadaran seperti itu. Sudah belajar pun bukan karena kita guru yang menyuruh, tapi memang kesadaran media. Kalau misalnya ada yang melanggar, kita kembali kepada apa sih yang kemarin kita sudah sepakati. Oh iya Bu, jadi melihat lagi, saya lihat ini, coba baca lagi. Kan ini kan kita buat bersama, bukan hanya ibu yang membuat, tapi kita semua. Siswa pun demikian. Jadi merasa bertanggung jawab seperti itu. Betul. Kalau dari indikator keaktifan saat belajar atau kreativitas mereka gimana, Guru? Adakah dampak yang terasa? Ya, lebih kreatif. Jadi rasa ingin tahu, hasrat bertanya. Terus ada juga kemarin siswa yang mengajukan diri, Bu, saya boleh Bu menjelaskan tentang matematika yang apa? Kalau kelas 5 tuh ada kilometer. Jadi kayak dia sebagai tutor sebaya ya, seperti itu. Iya betul. Jadi saya beri kesempatan semua boleh berpendapat. Silakan kalau kamu tahu boleh. Jadi teman-temannya jadi hanya tidak memberikan materi hanya tidak ibu, tapi kamu juga punya peran seperti itu. Iya. Iya. Jadi lebih enak ya. Kalau menurut Guru Jana lebih enak tidak kalau anak-anak sudah kita ajak melakukan kesepakatan mengenai nilai-nilai kebaikan, suasana belajar lebih enak ya? Iya, senang, menyenangkan. Itu Kan jadi punya kesadaran tanggung jawab. Betul. Paham. Nah, kalau di Guru Jana di kelas nih, ada tidak sih, jadi kita sambil sharing aja ya, sambil menunggu lagi guru lain yang menuliskan di Jamboard. Kalau dari Guru Jana, di sekolah ada tidak sih kecenderungan siswa yang misalnya dia itu perilakunya menyimpang gitu? Pernah ada kejadian apa yang terjadi ketika Guru Jana di tahun ini? Ada kejadian apa? Ada siswa yang sepertinya dari kelas sebelumnya memang dia sudah ada ini apa masalah seperti itu. Jadi mungkin saya sudah panggil orang tuanya. Memang dia terlalu banyak bermain game, terutama udah hafal nama-nama game udah hafal. Saya bilang ternyata kamu ini ya sukanya main game, jadi sampai nama-nama game itu yang saya nggak tahu dia tahu semua. Memang harus ini apa, harus bukan istilahnya, memang harus terus kita kasih tahu, kita pandu gitu. Kalau yang kadang dia apa, jadi dia pikirnya dia itu lagi belajar, itu lagi Free Fire. Saya bilang tidak boleh seperti itu. Ini kan kita sedang belajar, jadi memang harus sering diingatkan. Jadi dia menganggap itu sedang bermain game seperti itu. Beda, ini kenyataan. Saya bilang, orang tuanya sudah saya panggil, memang sering apa ya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tapi memang kenyataan seperti itu harus kita hadapi. Istilahnya memang harus ada kesepakatan, tapi memang baru-baru ini ya kesadaran itu memang nggak bisa instan ya, harus terus dipandu, harus sering diingatkan. Kan saya bilang kalau apa-apa bilang, berikan kebaikan, bilang terima kasih. Ini mulutnya untuk bicara yang baik. Terus saya ingatkan seperti itu, Guru. Kendalanya seperti itu. Nggak semuanya baik sebenarnya. Iya betul. Iya seperti itu. Kalau di saya juga kontrol. Betul, kita melakukan posisi kontrol di situ ya Guru ya. Sebagai teman, sebagai manajer juga di situ, sebagai coach juga ya. Jadi tidak langsung yang hey, gimana marah-marah atau bagaimana. Nah, itu dia. Budaya positif tuh terlihatnya di situ kalau bagi guru. Jadi ketika menangani anak, kita kenali kebutuhan mereka, kemudian kita tangani juga sesuai dengan gaya mereka, gaya anak-anak. Jadi kalau tadi yang Guru Ratna
kebanyakan main games sampai akhirnya ketika di kelas berteriak dengan istilah-istilah games gitu ya. Kadang-kadang kan pasti akan mengganggu juga ya. Kita sedang mengajar, tiba-tiba dia berteriak, "Hey!" gitu dengan istilah game. Atau sedang bermain dengan yang lain, tiba-tiba dia, "Hey!" gitu kan. Seperti di games. Nah, berarti kita harus juga melakukan pendekatannya seperti itu. Kalau dia memang senangnya games, kita kenali juga gamesnya dia, kemudian kita arahkan ya. Jadi bisa menarik juga sebenarnya karena games mereka memang generasi yang sekarang kan senang ya bermain ya. Iya, bermain. Nah, jadi kita juga perlu untuk mengenali games-games mereka. Saya juga ada kasus ketika saya baru saja berusaha menerapkan mengenai nilai-nilai budaya positif ini gitu ya, sedang berusaha menerapkan segitiga restitusi, sedang berusaha menerapkan posisi kontrol. Kemudian terjadi kasus di mana ada satu anak yang ketika bermain bola, si satu anak ini dia tiba-tiba merusak bola temannya. Ada satu bola voli, terbayang kan kalau bola voli ya memang untuk dimainkan oleh tangan gitu ya, dipukul gitu, bukan untuk ditendang-tendang. Nah, si satu anak ini dia menendang bola voli milik temannya sampai akhirnya rusak. Kemudian ketika bolanya rusak, si anak ini masih terus saja menendang-nendang, padahal oleh temannya sudah diingatkan, itu tidak boleh, itu bola untuk bola voli, kalau bola voli tidak boleh ditendang, sampai akhirnya rusak, dan anak si pemilik bolanya itu akhirnya komplain, "Miss, ini bola saya rusak, saya minta ganti rugi," katanya gitu ya. Nah, awalnya pelakunya ini tidak mau mengaku, dia merasa enggak kok gitu ya. Ketika saya tanya dia ngeles, enggak kok Miss, saya nggak melakukan itu. Tapi karena ada teman-temannya yang jadi saksi, saya tanya juga ke teman-temannya, ini apa yang terjadi, kenapa nih bolanya bisa sampai begini? Ya Miss, ditendang-tendang kok sama dia. Terus saya tanya kan, ada tidak temannya yang mengingatkan itu tidak boleh dilakukan? Kita udah ngingetin Miss, tapi dia tadi tidak mau tidak menghiraukan apa yang kami ingatkan. Ketika saya tanya lagi, pelakunya akhirnya mengaku dan dia mengatakan bahwa, "Miss, kan aku butuh main." Jadi si anak ini kinestetik memang ya. Aku butuh main, aku ingin main, ketika aku ada bola tadi akhirnya aku mainkan. Gitu. Akhirnya ya yang merugi adalah dianya sendiri dan orang tuanya akhirnya harus mengganti bola karena si pemilik bola menginginkan agar bolanya diganti.